Oke, selamat malam ya semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Kita akan melakukan live AMA dengan Nusa Finance. Mungkin teman-teman pada penasaran ya, seperti apa sih konsep project dari Nusa Finance itu sendiri. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bro Wildan, saya pimpin doanya ya, teman-teman semua. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga malam hari ini kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pencerahan dari apa yang kita bahas malam ini. Oke, kita doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Ini untuk Nusa Finance sepertinya udah melakukan ama estafet ya, bro ya. Yeah. Tapi kabar baiknya malam hari ini topik yang akan diambil di Dex Capital ini adalah khusus membedah tentang konsep project dari Nusa Finance itu sendiri, itu enggak? Kalau sebelumnya kan lebih kepada edukasi, bro ya, tentang gimana, tentang P2P lending segala macam, tapi belum ngebahas tentang apa sih sebenarnya project Nusaku. Nah, kira-kira project ini layak nggak untuk kita hold untuk jangka panjang dan seperti apa potensi nanti yang ditawarkan buat teman-teman di sini. Langsung saja kita cari tahu waktu dan kesempatan. Beli persilakan buat Bro Wildan untuk present konsep project dari Nusa Finance. Silakan, monggo Bro. Oke. Suara saya kedengaran ya dan share screen saya terlihat? Sangat jelas. Oke. Lanjut Bro. Sip. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam kepada rekan-rekan dari Dex Capital. Semoga dalam keadaan sehat dan juga saya ingin terima kasih nih kepada Bli sudah menyempatkan dan menyambut kami di komunitasnya dengan sangat baik. Ya ini suatu kebanggaan buat saya bisa berkunjung di Dex Capital dan bertemu dengan rekan-rekan komunitas. Untuk masuk ke dalam bahasan Nusa Finance ada baiknya kita kenalan dulu gitu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama akan saya kenalkan dulu dari Nusa Team. Nah, Nusa Team ini foundernya adalah William Stanto dan Oscar Darmawan sebagai pendiri dari atau penggagas dari Nusa Finance. Dan kebetulan saya sebagai CEO, Wildan Ramadan, yang memimpin dan melit lah teman-teman developer Nusa Finance. Nah, mungkin sedikit cerita lebih dalam karena kebetulan hari ini saya yang hadir, jadi saya akan menceritakan background saya lebih dalam mengenai pengalaman saya di kripto dan blockchain. Dimulai dari kapan pertama kali saya mendengar kripto, Bitcoin terutama khususnya, itu di tahun 2017. Ketika itu memang fluktuasi harga Bitcoin di tahun 2017 sangat tinggi, sehingga saya mendengar apa itu Bitcoin. Tapi sebagai seorang profesional, saya terjun ke Bitcoin itu di akhir 2019 atau di awal 2020 lah waktu itu, ketika saya ketemu dengan Roberto Capodici di Bali. Jadi saya sempat bekerja di Bali bersama Roberto Capodici. Beliau ini si Roberto merupakan kontributor untuk project NXT dan juga Hedera Hashguard. Itu mungkin teman-teman rekan-rekan udah familiar ya dengan nama NXT dan Hedera Hashguard, merupakan dua dari project terkenal di dunia. Dan di sana di Bali saya bersama Roberto bekerja sebagai konsultan blockchain. Pada saat di Bali itu bersama Roberto saya menggali banyak ilmu tentang apa itu blockchain, mekanisme blockchain dan tentang cryptocurrency.
Kemudian setelah beberapa lama saya bekerja sebagai konsultan blockchain bersama Roberto, saya dipertemukan dengan Pak William Sutanto dan Pak Oscar Darmawan dan berkesempatan untuk bekerja di Indodax sebagai business development. Nah, setelah ya mungkin ini yang agak lama ya, saya bekerja di Indodax itu sekitar 2,5 tahunan, kurang lebih ya. Dan di situ saat bekerja di Indodax, karena Project Tadpole Finance juga berjalan, akhirnya saya diamanahkan untuk memimpin Nusa Finance ini. Ya, jadi kurang lebih sekitar 3 tahun ya, 3 tahun ini saya berkecimpung di industri blockchain. Masih baru dan juga masih perlu banyak sharing lah bersama teman-teman juga mengenai blockchain seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin menceritakan Nusa Finance. Nah, Nusa Finance ini bukan proyek baru, rekan-rekan. Nusa Finance ini merupakan rebranding dari proyek sebelumnya yang namanya Tadpole Finance. Tadpole Finance ini berjalan ketika itu langsung dipimpin oleh Pak Oscar dan Pak William di tahun 2020, bulan Oktober. Dan dinamakan dengan Tadpole Finance. Visi misi dari Tadpole Finance ini menyediakan open source platform untuk providing decentralized finance service, lending market. Jadi simpan pinjam kayak gitu. Nah, setelah 2 tahun platform project itu berjalan dan platform sudah dibentuk, kita sudah mencapai TVL, total value lock, sampai dengan 8 juta dolar di tahun 2021 dengan mensupport lebih dari 10 token yang ada di market. Nah, ini adalah roadmap Tadpole Finance yang dulu kita janjikan kepada holder, roadmap yang akan kita lakukan selama setahun, dan pada tahun 2022 ini sebenarnya kita sudah ada di penghujung roadmap yang kita janjikan, di mana di penghujung roadmap ini kita akan menyerahkan seluruh platform ini menggunakan sistem governance, di mana platform akan berjalan secara otomatis, yang dimungkinkan hal ini terjadi karena platform menggunakan smart contract. Jadi awalnya kita memang development berhenti hanya pada pembuatan lending market. Namun ternyata melihat dari antusiasme komunitas dan apa yang sudah kami achieve selama setahun itu, banyak yang menginginkan untuk mengembangkan lebih jauh project Tadpole Finance. Oleh karena itu, Pak William, Pak Oscar berdiskusi kita bareng dan akhirnya membentuk sebuah tim dan juga visi misi yang baru, di mana visi misi yang baru ini bukan hanya membuat platform saving lending, tapi juga untuk melengkapkan semua fitur-fitur yang ada di DeFi, yang kita kenal di DeFi, serta mengekspansi bisnis Tadpole Finance menuju industri Web 3.0, di mana nanti ada NFT, terus habis itu mungkin Metaverse dan lainnya. Nah, kita akan menuju ke arah Web 3. Oleh karena itu, di baru-baru ini kami sudah merilis roadmap sampai tahun depan, Q2 tahun depan, di mana sekarang kita itu berada di yang warna orange. Ini kita sudah melaunch beberapa fitur DeFi untuk melengkapi saving lending yang sudah kita buat, dimulai dari swap features, liquidity pool, terus ada farming, dan juga kita merilis Nusa Distribution Program. Kemudian nanti di Q1 2023 kita akan ada Nusa Governance Program yang terkait erat dengan Nusa V-Token, dan juga merambah ke Web3 project-nya, dimulai dari membuat Nusa NFT Marketplace dan juga Nusa NFT Launchpad sebagai salah satu fiturnya.
Dan tidak sampai di sana, di Q2 2023 kita akan membuat Nusa Wallet dan mobile apps, dan juga mencari solusi bagaimana menghubungkan fiat dengan kripto yang ada di mobile apps kita. Nah, jadi dengan adanya visi misi baru, kemudian target baru dari DeFi berubah menjadi Web3, kita menemukan bahwa ini adalah saatnya yang tepat untuk rebranding, karena alasannya satu, visi misi adalah visi misi baru. Kedua, kalau kita tahu DeFi itu identik dengan dengan nama-nama project yang tanda kutip adalah imut atau lucu ya. Sebut saja Pancake, Bakery, Cream, Bunny, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Tadpole, tentunya yang identik dengan DeFi. Nah, karena kita udah merambah ke Web3, jadi kita membutuhkan brand image yang kuat gitu untuk masuk ke ranah Web3. Dan selain itu alasannya terkait dengan perubahan nama, tentu kita ingin menjual brand kita dan bisa diterima oleh para investor ke depannya, kayak gitu. Kira-kira itu alasan history dari Tadpole Finance dan alasan kenapa perubahan nama dari Tadpole Finance ke Nusa Finance. Nah, sesuai dengan roadmap yang tadi saya sebutkan di sini di Q4 2022, kita sudah meluncurkan swap feature, liquidity pools, dan fund. Di mana fitur-fitur baru ini itu adalah pelengkap dari lending market yang sudah kita buat di Tadpole Finance. Jadi dengan rebranding ini yang berganti hanyalah nama, tapi fitur-fitur yang sudah kita buat di Tadpole Finance itu tetap berjalan seperti apa adanya gitu, seperti yang sudah kita buat. Jadi ini menjadi dengan adanya Nusa sekarang menjadi one stop DeFi solution buat teman-teman semua. Kenapa demikian? Karena di platform kami mulai dari fitur-fitur standar DEX itu ada, seperti liquidity pools atau swap. Dan untuk earn juga ada farm dan airdrop. Dan tentu juga yang menjadi fitur utama kita, karena ini adalah yang paling established dan juga sudah dibuktikan selama 1,5 tahun berjalan itu berfungsi, adalah lending market. Kayak gitu. Nah, jadi dari Nusa Features ini kita punya tiga ujung tombak Trisula, yaitu lending, trade, dan earn. Nah, kita akan bahas satu-satu secara sekilas, karena kalau kita membahas sangat dalam mungkin waktunya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya. Tapi coba saya terangkan satu-satu. Pertama adalah di trade. Trade ini kita ada fitur namanya liquidity dan swap, di mana liquidity ini adalah fitur yang bisa digunakan orang-orang untuk memasukkan sebuah likuiditas ke dalam pairing project tertentu, kayak gitu. Nah, gunanya apa sih likuiditas ini? Likuiditas ini digunakan untuk menyediakan kepada orang lain menyediakan kepada orang lain untuk melakukan swap, transaksi swap. Jadi kalau orang melakukan swap tanpa adanya likuiditas, maka transaksi itu akan sulit terjadi, dan dibuktikannya dengan mungkin slippage, harga slippage yang akan tinggi sekali gitu. Nah, di DEX ini tentunya likuiditas akan menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya likuiditas yang besar, maka transaksi swap akan berjalan dengan mulus. Nah, benefit untuk orang-orang yang melakukan membantu memasukkan likuiditas ke dalam DEX, nanti mereka akan mendapatkan LP token. LP token yang didapatkan itu akan menjadi sebuah tanda atau sebuah porsi, sebagai porsi tanda bahwa Anda akan mendapatkan komisi dari setiap transaksi swap yang terjadi. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya menyediakan liquidity, rekan-rekan akan mendapatkan LP token.
Kemudian ketika orang melakukan swap di DEX, sebagian transaksi fee yang terjadi di swap itu akan diberikan kepada pemegang LP token seperti itu. Ini adalah salah satu fitur yang berkesinambungan. Dan kemudian di earn itu juga ada farms. Farms ini juga sedikit berkesinambungan dengan LP token. Kenapa? Jadi selain mendapatkan komisi dari transaksi swap yang terjadi, LP token yang teman-teman pegang itu bisa dimasukkan ke dalam fitur earn. Di mana kalau misalkan dimasukkan ke fitur earn ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan total reward yang berada pada event farm tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan LP token dimasukkan ke sini, apakah itu akan menghapus komisi dari transaksi swap? Nah, itu jawabannya adalah tidak. Jadi ini adalah double win buat teman-teman yang punya LP token. Selain kalian mendapatkan komisi dari swap yang terjadi di NusaSwap, kalian juga bisa dapat total reward tambahan senilai sekian ya, tergantung dari event yang ada di farm. Nah, dari liquidity, swap, dan farm ini adalah fitur yang baru kita rilis di tanggal 31 Oktober kemarin. Jadi memang fitur ini fitur baru dan masih hangat. Kita bisa tapi sudah bisa digunakan, dan ini keunggulannya adalah fitur-fitur ini juga terintegrate dengan PancakeSwap gitu. Terus abis itu yang harus saya informasikan juga kalau fitur-fitur seperti swap gitu ya, ini juga kita ada event menarik di mana saat ini sedang berjalan event. Kalau misalkan menggunakan NusaSwap hanya melakukan swap token apapun ke token apapun, itu kita ada rewardnya, dan itu event berjalan hanya sebulan. Ini info menarik tambahan buat teman-teman. Oke. Selanjutnya di earn ini ada airdrop. Jadi airdrop ini bukan fitur baru yang baru kita rilis di 31 Oktober, tapi ini udah fitur lama yang sudah kita jalankan sejak awal tahun. Total program yang ikut juga sudah banyak, dengan hadiah itu ratusan juta rupiah. Kalau kita bisa dilihat di sini 14.000 USDT, terus 10.000 USDT atau sekitar 150 juta gitu ya. Nah, airdrop ini adalah fitur yang kita keluarkan secara khusus dengan strategic partnership bersama Indodax, di mana konsepnya adalah teman-teman melakukan buy di Indodax, kemudian teman-teman akan melakukan hold. Apa yang di buy dan di hold itu tergantung dari eventnya. Contoh misalnya Ever, berarti yang di buy dan hold adalah Ever. Kalau on it berarti on it gitu. Nah, yang menariknya di sini, untuk mengikuti event ini, teman-teman itu harus melakukan pendaftaran menggunakan token Nusa. Jadi kalau teman-teman mau ikut event ini, teman-teman harus ada token Nusa untuk ikut. Dan menariknya adalah ini bisa dilakukan atau bisa didaftarkan lebih dari satu wallet gitu. Jadi teman-teman dengan mendaftarkan banyak wallet, dan di tiap walletnya itu didaftarkan dengan sekian Nusa ya, di sekian Nusa nanti teman-teman bisa mendapatkan persentase reward yang lebih banyak. Airdrop ini terus merupakan sebuah marketing activities yang kita memang strategic partnership-kan dengan Indodax kepada token-token yang baru listing di Indodax seperti itu. Nah, yang terakhir adalah lending market. Nah, lending market ini sebenarnya kalau kita analogikan, itu benar-benar seperti cara kerja bank, di mana ada deposito, terus habis itu ada pinjaman gitu ya. Di mana orang-orang melakukan deposito, kemudian habis itu depositonya akan dikelola oleh bank, kemudian bank akan
pinjamkan ke orang yang membutuhkan, dan orang yang membutuhkan akan mengembalikan kepada bank beserta modal beserta dengan bunganya kayak gitu. Nah, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kegiatan perbankan ini diatur semuanya melalui smart contracts. Jadi nggak ada pihak ketiga yang menahan dana yang berputar di market kecuali smart contract-nya. Karena ini adalah fitur yang primadona dari Nusa Finance, nanti mungkin di akhir akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan fitur ini. Karena ini adalah fitur andalan dari Nusa Finance. Nah, oleh karena itu tadi saya akan rangkum. Saat ini token Nusa memiliki beberapa utilitas. Pertama, untuk menjadi listing fee sebuah project masuk ke lending market. Nah, di sini kalau mau ditambahkan katakanlah project ABCDE. Nah, untuk masuk ke lending market itu harus membayar dengan token Nusa. Kedua, votes untuk lending market, perubahan di lending market. Contohnya ada di sini ada persenan kolateral. Ini biasanya kita menggunakan semacam mekanisme vote untuk melisting atau merubah kolateral. Nah, itu menggunakan token Nusa. Ketiga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mengenai airdrop, kita punya airdrop event, itu untuk mendaftarkannya itu harus menggunakan token Nusa. Keempat, sesuai dengan roadmap di kuartal 1 tahun depan, kita akan ada V-token. Nah, V-token ini akan menjadi suatu tanda yang akan digunakan teman-teman untuk mendapatkan porsi dari protokol profit. Nah, maksudnya apa nih porsi dari protokol profit? Nah, itu bisa dianggap sebagai dividen saja, seperti dividen. Karena kan platform Nusa kan ini udah jadi. Kita punya swap, kita punya lending market, terus kita punya event airdrop. Nah, dari fitur-fitur itu developer kan memiliki pemasukan dari setiap transaksi yang dilakukan di fitur-fitur tersebut. Sebagian besar dari fee atau profit yang diterima oleh protokol nanti akan dibagikan kembali kepada token holder melalui mekanisme V-token. Jadi sebagian besar akan dikembalikan ke token holder melalui mekanisme V-token, dan sebagian kecilnya itu akan dijadikan untuk operasional developer kayak gitu. Untuk persentasenya sendiri saat ini belum ada dokumentasi yang lengkap, tapi kurang lebih akan seperti itu. Jadi sebagian besar yang akan kembali kepada holder. Kemudian kalau tadi kita ingat di roadmap kita akan membuat NFT marketplace. Di sana ini masih rancangan. Kalau kita memikirkan adanya ads untuk advertisement, untuk iklan NFT-nya di platform NFT marketplace kita dengan membayar berupa token Nusa. Nah, untuk poin 4 dan poin 5 ini masih sebuah gambaran besar, belum fix, tapi akan seperti itulah kira-kira bagaimana kedepannya kita akan menambahkan utilitas token Nusa. Jadi so far utilitas yang sudah berjalan, dan khususnya untuk 3 utilitas ini memang sudah berjalan selama 1 tahun, dan ya sudah kita jalankan selama 1 tahun. Nah, ini saya akan karena ini adalah fitur lending adalah fitur utama dari Nusa Finance yang kita primadonakan. Jadi saya ingin men-share bagaimana cara menggunakan fitur Nusa. Nah, terkhusus di lending market. Cara satu, ini cara paling santai, di mana kita menyimpan satu BTC. Oh ya, perlu diingat, Nusa Finance ini, platform Nusa Finance ini hanya mendukung token-token BEP20. Jadi yang ada di BTC dan ETH di sini
itu adalah BTCB dan ETH yang berjalan di BEP20 ya. Nah, kembali lagi, cara satu, kita melakukan simpan BTC, kemudian kita diamkan saja, dan kita akan mendapatkan bunga APY 4,9%, ditambah bonus dari reward berupa Nusa Token 27,43%. Didiamkan saja selama periode tertentu, 1 tahun kah, 6 bulan kah, terserah. Langsung teman-teman bisa take profit dari bunganya. Nah, cara kedua dengan memanfaatkan fitur pinjam atau borrow. Tapi perlu diingat, di Nusa Finance ini untuk melakukan pinjaman, kita harus menaruh jaminan, di mana jaminannya akan lebih besar dibandingkan dengan apa yang dipinjam. Ditentukannya melalui kolateral faktor yang ada di sini. Jadi, jika kita menyimpan 1 BTC dengan asumsi 1 BTC adalah $20.000, 70%-nya adalah sekitar 15.000. Nah, berarti itu tandanya kalau kita simpan 1 BTC, kita mungkin kita akan mendapatkan jatah untuk pinjaman senilai $15.000. Bagaimana jika lebih dari $15.000 yang kita pinjam, maka itu akan ada ancaman likuidasi. Likuidasi itu adalah jaminan yang kita taruh itu akan digunakan untuk membayar utang yang kita pakai, seperti itu. Jadi jaminannya akan digunakan untuk membayar hutang, seperti itu. Nah, saya akan langsung masuk ke contoh cara penggunaan. Jadi di sini saya akan melakukan simpan 1 BTC. 1 BTC tadi seharga 20.000 dan saya punya maksimal meminjam itu 15.000. Tapi karena saya mau cari aman, main aman, saya pinjamnya hanya 3.000 USDT. Dengan 3.000 USDT saya pinjam, saya bisa membeli 10 BNB. Karena 1 BNB itu harganya 300 USDT. Jadi sekarang saya punya 10 BNB. Nah, saya tunggu 1, 2, 3 hari, ternyata harga BNB itu naik. Jadi 350 USDT per keping. Nah, ketika harga BNB naik, 10 BNB ini saya akan jual menjadi USDT kembali, di mana harganya per kepingnya sekarang udah punya profit 50 USDT per 1 BNB. Sehingga saya akan mendapatkan di akhir 3.500 USDT. Oleh karena tadi di awal saya meminjam 3.000 USDT, saya harus membayarkan 3.000 USDT, membayar hutang 3.000 USDT beserta interest yang dikenakan. Katakanlah 100 USDT. Jadi saya dengan 3.500 saya akan bayar hutang saya 3.000 plus interest 100 USDT dan saya take profit 400 USDT. Ini cara gimana kalau misalkan harga naik gitu ya, harga naik kita mendapatkan profit seperti ini. Tapi kalau misalnya harga BNB turun, itu kita juga bisa melakukan take profit gitu ya. Kita prediksi harga BNB akan turun. Nah, caranya sama, kita akan melakukan borrow gitu ya. Oleh karena itu kita akan simpan 1 BTC senilai 20.000 dan pinjam 10 BNB. Karena 1 BNB harganya 300, maka pinjaman 10 BNB ini kalau kita jual menjadi 3.000 USDT. Kita tunggu 1, 2, 3 hari, ternyata tebakan kita benar. Kalau misalkan BNB itu harganya turun dari 300 ke 200. Dengan 3.000 USDT yang kita punya tadinya, dengan jual 10 BNB, sekarang 3.000 USDT-nya kita beli lagi BNB, tapi mendapatkan jumlah BNB yang lebih besar. Jadi 15 BNB kalau misalkan harga 1 BNB-nya turun ke 200 USDT. Dengan konsep yang sama, dengan step yang sama, kita akan membayarkan pinjaman 10 BNB dengan 15 BNB yang sudah kita dapatkan, kita beli.
10 BNB dan plus interest katakanlah 10,5 BNB, sehingga kita bisa take profit 4,5 BNB. Nah, kira-kira ini cara penggunaan lending market yang sering terjadi di Nusa Finance, dan itu adalah fitur jagoan kita, dan beberapa tadi fitur yang baru kita rilis. Nah, sekarang kita Nusa Finance itu kita bayangkan kita punya misi menjadi satu platform untuk semua DeFi solution yang ada, di mana di saat ini Nusa Finance memiliki keunggulan dibandingkan DeFi lainnya, seperti misalkan Pancake, di mana untuk swap, liquidity pool, farm, mungkin mereka memang punya, tapi mereka tidak punya lending market. Nah, kalau misalkan kalau kita mengaca kepada Compound memang punya lending market, tapi mereka tidak punya swap, liquidity, farm, dan sebagainya. Jadi keunggulan Nusa adalah fitur yang diberikan di DeFi ini itu lebih lengkap dibandingkan platform lainnya, seperti itu. Kurang lebih itu mungkin penjelasan tentang Nusa, karena waktu yang sangat singkat juga, keterbatasan waktu. Mungkin bisa dilanjut dengan jika ada yang bertanya atau komentar dari Bli dulu mungkin. Oke, thank you bro. Wah, sangat detail dan lengkap sekali bro presentasinya nih. Nih teman-teman pasti pada kebingungan ya, harus nanya apa nih, soalnya jelas sekali bro. Dan yang nanya malam hari ini banyak banget nih bro. Semoga bro cukup energi nih untuk ngejawab nih. Siap. Mungkin sebelum Bli jumping ke teman-teman, simple aja sih bro. Jadi dalam artian kira-kira menurut seorang Bro Wildan ini project DeFi ini ke depannya masih menjanjikan nggak bro gitu loh? Iya. Kalau project DeFi menurut saya itu sebagai platform ya, itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena yang ditawarkan platform adalah cara. Jadi bukan ikan tapi pancingan atau alat pancing. Jadi kalau platformnya digunakan dengan jurus yang gitu, DeFi ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar juga buat penggunanya kayak gitu. Oke, nah sekarang simpelnya gini bro, karena ya ternyata ini Bli baru tahu nih background backers orang di belakang Nusa Finance ini ternyata orang topnya Indodax ya, orang nomor 1 nomor 2-nya Indodax gitu. Nah, kira-kira di sini beberapa aja bro, kurang lebih ya istilahnya apa sih alasan kami sebagai investor harus menggunakan DeFi Nusa Finance ini bro? Bisa dikasih spill secara singkat nggak, biar kami tuh ada semacam ginilah, kira-kira apa sih selling point-nya? Ini kan DeFi kan banyak nih di luar sana. Kira-kira problem solving seperti apa yang mau dipecahkan sama Nusa Finance ini bro? Betul nggak? Karena kan logikanya kan gini bro, ngapain gua pakai yang DeFi Nusa Finance ini kalau gua udah nyaman dengan DeFi yang sebelumnya, kalau dari Nusa Finance ini tidak menjanjikan sesuatu benefit yang lebih daripada DeFi yang sudah running well, kan gitu bro, betul nggak? Nah kalau secara fundamental kan memang ya sangat kuat lah, karena ada, kita sebut aja ada Indodax lah di belakangnya itu loh nggak. Tapi kan biar lepas dari bayang-bayang itu, ya benar-benar memang ada value gitu loh. Karena kalau Bli tangkap seorang Bro Wildan sampai akhirnya expand mengembangkan Nusaku ini dan nge-branding kan dari yang nama yang lama ke Nusa Finance kan, karena memang ternyata nanti fitur-fiturnya ada di expand lagi, diperluas lagi, betul nggak bro? Benar. Nah kira-kira kasih tahu kita lah bro, kira-kira apa sih alasannya ketika sehingga kami yang dari pakai DeFi yang sebelum-sebelumnya tuh harus pindah ke Nusa Finance gitu. Ya, keunggulannya yang kita harapkan Bli itu adalah user itu tidak perlu pindah platform kemana-mana untuk menikmati semua fasilitas DeFi dan juga Web3. Jadi semuanya ada di platform Nusa untuk kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman. Kalau misalnya biasa melakukan swapnya di Pancake, tapi nanti harus landing marketnya di tempat lain, itu kan
tidak user friendly ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menciptakan satu platform yang semuanya itu fiturnya ada di situ. Nah, memang saat ini yang sedang kita kembangkan baru 3 ini ya, baru 3 landing, trade dan earn. Tapi kedepannya akan kita lengkapi semua fitur-fitur yang belum ada. Tapi perlu dicatat juga sampai titik ini sendiri belum ada platform yang menyediakan DeFi yang menyediakan lending market beserta dengan fitur-fitur standar DEX-nya gitu, bro. Oke, siap. Menarik ya teman-teman ya. Oke, kita langsung jumping ke teman-teman ya. Sepertinya udah pada nggak sabar ini, Bro Wildan. Siap. Ya, yang pertama langsung aja dari Om Alex Xaviers. Silakan Om, pertanyaannya. Halo, Om Alex Xavier masih di sini? Atau mungkin kemut Ki? Oh ya masih nih. Silakan. Oke. Om Alex Xavier. Malam Bli, malam ya, Om malam. Wildan. Ya malam. Oke. Mau bertanya itu bagaimana cara Nusa Finance memberikan edukasi kepada orang-orang yang masih awam terhadap kripto ataupun DeFi sendiri agar mereka dapat bergabung dengan Nusa Finance. Nah, terus yang kedua, apakah Nusa Finance ini hanya khusus untuk Indonesia, apakah ada rencana untuk go internasional dan strateginya gimana? Terima kasih. Oke. Jadi gini, untuk pertama edukasi tentunya ini adalah salah satu strategi mengedukasi di mana kita silaturahmi ke Dex Capital, kemudian kita juga melakukan roadshow AMA juga ke komunitas-komunitas lainnya. Tentu juga dari berbagai kesempatan juga mungkin dari sosial media dan lain-lainnya kita berusaha untuk mengenalkan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Nusa Finance untuk keuntungan penggunanya. Jadi strateginya mungkin seperti itu. Jadi ini adalah salah satu strateginya, mengunjungi beberapa komunitas dan menjelaskan Nusa Finance. Nah, yang kedua, kita tentu harapannya sangat besar bisa go internasional gitu ya. Tapi di sini perlu dicatat juga bahwa ketika Tadpole Finance itu launching gitu ya, kita memang mengincar market luar gitu. Tadpole Finance launching kita mengincar market luar, tapi ternyata setelah 2 tahun berjalan kita memiliki user itu bisa dikatakan 80%, bahkan 90% ternyata orang Indo gitu ya. Nah, setelah kita baca data, jadi kita memutuskan untuk start di Indo dengan mengedukasi penggunaan fitur, dan dilanjutnya nanti setelah pengenalan dengan Indo kita akan berharap bisa go to internasional. Tapi ketika kita go internasional ini kita mempunyai target di mana fitur-fitur yang kita develop ini sudah lengkap dulu seperti itu. At least Web3, karena kita punya slogan Web3 for all, di mana nanti kita startnya dari NFT, itu kita sudah develop dulu. Jadi kita develop sampai NFT marketplace, baru kita akan pikirkan bagaimana kita akan keluar kayak gitu. Jadi ini masih tahap pengenalan aja, dan based on data yang kita punya ternyata memang 90% Indonesia, jadi kita mulainya dari Indonesia seperti itu sih. Oke, terus yang pertanyaan Bro, ya, ada nggak rencana untuk expand ke global strateginya? Ya, itu dia. Ya, setelah fitur-fitur yang NFT itu selesai, kita baru memikirkan untuk ekspansi ke global. Mulai listing di CEX mungkin. Oke, mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi, ini kalau teman-teman mau beli, udah ada di market mana nih bro? Nusa Finance-nya nih bro? Sekarang ada di Pancake dan juga di Indodax. Oke, udah langsung listing di Indodax ya? Iya. Oke.
Thank you. Gimana Bro Alex Xavier? Udah jelas Bro ya? Oke, jelas banget. Thank you. Oke, thank you Bro pertanyaannya. Oke, next ada Ega Dharma. Silakan Ega. Langsung aja Bro. Oke, Bli. Oke, selamat malam, Bli. Selamat malam, Om Wildan. Ya, selamat malam. Di sini saya mau nanya, oke. Untuk apa nih? Audit itu sangat penting, Om, ya, untuk keamanan para pengguna. Apalagi ini produk DeFi gitu. Bisa dijelaskan, Om? Udah diaudit apa gimana keamanannya? Terus yang kedua, saya cek di PuCoin itu kok LP-nya nggak di lock ya, Om? Itu aja, Om. Terima kasih. Oke. Oke, thank you Ega. Silakan Bro, langsung aja Bro. Ya, pertama jadi saya ceritakan dulu untuk lending market ini ya. Jadi lending market ini pertama kita buat juga dari hard fork compound. Jadi lending market itu merupakan hard fork compound, di mana compound merupakan lending market yang terkenal di dunia dan juga terbukti minim dengan adanya peretasan. Nah, itu satu hal, alasan kita preventif untuk keamanan. Satu. Yang kedua, kita juga udah diaudit sama HiKey. Walaupun hasil auditnya itu masih menggunakan nama Tetpool Finance, tapi secara brand kan yang berubah hanya nama ya. Tapi untuk mesinnya sendiri, engine-nya sendiri itu tidak berubah. Jadi kita juga sudah melakukan audit. Itu jawaban pertama. Nah, yang kedua, untuk lock sendiri itu memang kita kan ketika launch Tetpool Finance itu menggunakan sistem DEX liquidity mining, di mana memang kita mengajak komunitas untuk menaruh LP-nya di DEX gitu. Jadi enggak kita lock seperti itu, tapi kita bersama-sama komunitas untuk mengajak melalui event seperti itu sih. Oke. Terus yang kedua Bro, yang di PuCoin-nya LP-nya nggak di lock, benar tuh Bro? Iya, itu benar. Nggak di lock, tapi itu melalui kenapa ada likuiditas di sana itu karena dulu kita pakai DEX liquidity mining program ini. Nah, itu nggak ada rencana untuk nge-lock Bro, karena kan ya kan nggak mungkin ya Bro Wildan sama tim ngejelasin satu-satu kan ke para investor kalau pas ada yang nanya apa kritis tuh nggak, karena itu kan juga oke lah kalau di Indonesia kan masih bisa di cover, misalnya nih ini sampai orang global tahu, kemudian investor yang kritis juga tahu kan, lah ini kok LP-nya nggak di lock nih, nanti gimana nih, nggak bahaya apa segala macam gitu loh. Nggak ada rencana untuk ini bakal di lock apa gimana? Kalaupun di lock juga masih memungkinkan sih untuk dilakukan kayak gitu. Oke, saran beli sih di lock aja tuh Bro. Takutnya nanti itu bakal bisa jadi bahan food juga Bro ya. Iya. Gitu sih. Kalau selama ini di Uniswap sama Pancake memang kita melakukannya pakai program ini dan berjalan biasa aja gitu ya. Tapi masukannya saya terima, Bli. Oke. Siap Bro. Thank you Bro. Makasih Bro Ega. Pertanyaannya lumayan tadi kritis. Oke, Bli. Ya, selanjutnya terima kasih tambahannya, Bli. Ya, thank you masukannya. Oke, selanjutnya ada Om Digital Aset. Monggo Om. Malam Om Wildan, saya mau bertanya nih. Untuk aset simpanan nanti apakah nanti akan menambahkan ke istilahnya kayak seperti reksadana nilai emas atau minyak aset minyak gitu Om sebagai aset jaminan. Terima kasih. Oke, kalau lending market yang ada di Nusa itu pasti semuanya based on crypto. Tapi kita juga perlu tahu kalau crypto project juga kan ada yang back asset ya, seperti yang udah ada di sini ada L Gold, L Silver. Nah, ini ya bisa dikatakan komoditas sebagai jaminan gitu ya. Tapi dalam formnya adalah form bentuk kripto kayak gitu.
Oke, thank you Berarti Bro Wildan jawabannya. iya ya. Iya. Ya, gimana? Lanjut Bro, digital. Oke, next lanjut pertanyaan selanjutnya aja Om Di. Iya. Oke. Thank you Om. Makasih Om. Oke, selanjutnya ada si Cryptosan. Monggo Bro. Terima kasih Om Bli. Ini udah jelas sekali Om Wildan jelasin nih. Pertanyaan saya gini Om, ini kan proyeknya keren sekali kalau menurut saya. Strategi dari tim Om Wildan ini untuk menarik nasabah atau peminjam lah, kan dari non crypto user seperti apa ya? Oke. Jadi kalau untuk menarik nasabah, saya rasa strategi paling gitu adalah memberi tahu cara memakai. Karena dengan memberi tahu cara memakai, mereka bisa mendapatkan keuntungan ya dengan cara seperti ini, cara 1, cara 2, cara 3 gitu ya. Mereka akan mengetahui kalau platform Nusa Finance ini bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dengan demikian otomatis user akan bisa mouth to mouth atau bisa memberi spread news kalau menggunakan Nusa Finance ini memberikan keuntungan yang cukup besar gitu ya. Nah, saya rasa itu sih strategi utama yang sekarang kita jalankan. Jadi mengedukasi cara pakai dan mendapatkan keuntungan. Maksud saya di sini ini Om Wildan, maksud saya itu caranya itu seperti apa, lewat media offline atau memanfaatkan sosial media kayak Facebook, YouTube, Twitter gitu. Nah. Kalau cuma di Telegram kan kita ngumpulnya sesama orang kripto soalnya kan di Telegram gitu. Oke. Ya, sejauh ini memang kita base-nya dari online ya, dan harapannya ya kalau misalkan bisa nantinya kita bikin seminar-seminar yang offline gitu ya, dan mungkin nanti ke depannya ini memang belum dilakukan ya, tapi ya kepikiran juga kita mengincar segmen lain seperti misalkan orang-orang yang hanya tahu tentang keuangan gitu ya, yang into sama financial tapi belum tahu kripto gitu, untuk melebarkan user acquisition-nya kayak gitu. Tapi sejauh ini ya memang kita based on online, baru online doang, sosial media. Ya Om, terus yang terakhir nih Om ya, ini kan kalau menurut saya sih proyek dari Nusa Finance ini udah hampir sempurna lah. Cara untuk mengantisipasi kan kalau di Indonesia sendiri kan ada namanya ATM tuh, amati tiru modifikasi. Sementara di kripto kan hampir tiap hari ada proyek baru kan. Nah, bisa jadi nanti dari Nusa Finance ini ada yang modifikasi terus memperbaiki gitu. Apakah dari tim Om Wildan ini punya loyalty program nggak untuk nasabah yang setia, mungkin minjem berapa kali, nanti misalnya 3 kali atau 10 kali dikasih minjem ke 11 atau selanjutnya dikasih 0 interest, atau bagaimana untuk dia biar tetap loyal sama Nusa Finance? Ya, untuk program itu sebenarnya belum ada, Bli, kalau karena itu kan semua transaksi yang dilakukan di lending market ini menggunakan smart contract. Tapi mungkin kita memberi apresiasinya itu dalam bentuk utilitas lain seperti itu, Bli, di mana kalau kita lihat di sini yang coming soon adalah V-token. V-token ini ketika holder Nusa token ini menyimpan menghold token Nusa, dia akan mendapatkan porsi dari protokol profit gitu. Jadi dibagikan dividen dari keuntungan protokol. Nah, mungkin yang akan kita lakukan adalah yang akan lebih mudah dilakukan adalah memberikan holder keuntungan yang bisa kita develop selanjutnya gitu loh. Selain dari smart contract yang sudah ada di lending market. Kayak gitu, Om. Siap, terima kasih Om Wildan, terima kasih Om Bli. Thank you. Bro, thank you jawabannya Bro Wildan. Oke, selanjutnya ada Nabil, Bro Nabil, silakan. Halo, masih di sini Bro Nabil?
Ki, mungkin gininya Ki, mic-nya udah dibuka belum? Halo, Bro Nabil. Oh iya, belum ya. Oke, silakan Bro. Ki, tolong dibuka Ki ya, yang nama-nama yang nanya ya. Silakan Bro Nabil. Oke Om. Ya. Tadi saya baca di Nusa Finance. Saya baca itu ada Web3 Innovation Updates atau maju dalam pembaruan inovasi Web3. Nah, ini kan pasti menarik nih. Nah, saya ini maksudnya sudah maju dalam pembaruan Web3 atau sedang memajukan pembaruan inovasi dalam Web3? Coba tolong jelaskan. Ya. Oke, pertanyaan menarik Bro. Silakan Bro. Ya, di sini memajukan inovasi Web3 dari yang kami tangkap adalah dari apa yang kami maksud adalah bagaimana caranya Web3 ini bisa digunakan oleh berbagai industri. Karena kalau berdasarkan research kami, kenapa inovasi Web3 ini belum terlalu digunakan, karena UI UX Web3 itu sangat lebih sulit dipahami oleh orang awam. Nah, untuk melancarkan inovasi Web3, pertama yang akan kita lakukan adalah mendevelop platform yang seamless, user friendly, dan juga simple, sehingga platform kita ini bisa digunakan orang awam untuk masuk ke dunia Web3. Dan untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti itu ya dengan background tim yang sudah kita punya, untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh orang banyak itu kami memiliki confidence yang cukup tinggi gitu ya. Nah, dari gerbang awal aplikasi yang seamless ini dan juga mudah digunakan, ini akan membuat Web3 ini inovasi Web3 ini akan berkembang dengan cepat karena banyak yang mengakses. Nah, untuk saat ini kita berfokus pada pintu gerbang awalnya, itu membuat platform atau apps yang bisa digunakan untuk semua orang seperti itu. Dengan pintu awal ini kita sudah berhasil capai, nanti inovasi-inovasi Web3 lainnya itu akan mengikuti seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Om. Oke, makasih jawabannya Bro Wildan. Dirasa udah detail banget ya. Udah strateginya juga udah pas sih, epic sih. Karena kan di luar sana kan banyak banget project yang menggaungkan Web3. Padahal di Web2-nya aja dia belum selesai kayak gitu Bro. Benar. Oke, makasih Bro Wildan. Ya. Thank you. Selanjutnya ada Crypto XTZ. Silakan. Langsung aja Bro. Hanya Om. Ya. Apa prioritas utama Anda pada 2023? Apa yang akan Anda lakukan nanti Om? Ya. Itu aja Om. Ya. Silakan Bro Wildan. Prioritas utama adalah membuat NFT marketplace. Kenapa demikian? Karena kita sudah memiliki visi menjadi project Web3 gitu ya. Itu menjadi prioritas utama. Diselingi juga melengkapi fitur-fitur DeFi lainnya. Nah, untuk 2023 ketika kita sudah punya NFT marketplace, dari situ kita mungkin akan mengembangkan berbagai fitur Web3 lainnya yang bisa digunakan halayak umum. Jadi fokus utamanya adalah NFT marketplace supaya jati diri Nusa Finance dan tagline Web3 for all ini tercapai gitu. Oke, thank you jawabannya. Gimana Bro Crypto? Udah bisa menjawab ya? Oke, sebelum lanjut ke penanya berikutnya Bro, ini menarik Bro. Nusa Finance kan brandingnya ini DeFi, tapi 2023 mau fokus di NFT marketplace. Nah, sedangkan kita tahu bersama kan banyak banget proyek-proyek yang di roadmap-nya mereka bikin NFT marketplace entah jadi bikin apa enggaknya atau enggak. Nah, terus nanti apa yang bikin beda NFT marketplace-nya Nusa Finance dengan yang marketplace yang lain, Bro? Oke. Jadi kalau kita melihat tujuan akhirnya NFT marketplace yang akan dibuat Nusa Finance,
Itu adalah kita pengen menjadikan bisnis modelnya adalah B2B, Om. Oke. Jadi yang kita kejar adalah B2B, karena kalau yang sekarang marketplace yang sudah ada, retail bisa minting, retail yang beli juga gitu kan ya. Jadi anyone can mint their NFT, terus yang lainnya juga bisa beli, dan kita nggak tahu siapa mereka, tapi yang kita kejar nanti adalah di ujungnya target utamanya adalah B2B partnership, B2B use case yang bisa digunakan perusahaan-perusahaan atau industri-industri untuk menggunakan NFT. Oke, I see. Contohnya saya belum bisa spill karena kita masih juga research. Jadi bisa nggak ya gitu? Itu masih kita research. Tapi untuk mencapai ke sana, tetap kita harus membuat marketplace yang isinya B2C, yang emang retail. Oke. Gitu. I see. Berarti target marketnya jelas ya bro ya. Jadi istilahnya yang corporate lah istilahnya kayak gitu bro ya. Karena konsepnya B2B nanti gitu loh. Oke. Thank you bro. Lebih penjelasan spesifiknya. Jadi biar ada bayangan juga bro. Karena kan banyak banget di luar sana NFT marketplace tuh nggak. Nah tapi untuk target marketnya ya belum jelas. Kalau ini kan udah benar-benar jelas banget ya B2B ya. Gitu loh. Jadi intinya ya bagi yang sudah berbentuk legal PT itu baru bisa nanti bekerja sama dengan NFT marketplace-nya dari Nusa Finance kan gitu bro ya? Benar. Oke. Ya, thank you bro. Selanjutnya ada Abah Kingzo, silakan Abah. Abah Kingzo masih di sini? Halo? Open mic-nya Abah, dibuka mic-nya. Halo. Tolong di-unmute mic gua dong. Udah di-unmute ini. Udah di-unmute nih, Om. Tinggal Om buka mic-nya aja. Waduh. Dipencet, Om. Dipencet, Om. Halo, Om, Abah. Halo, baru bisa. Tadi nggak bisa saya. Waduh. Nggak bisa ya. Ini sampai dibikin status nih. Tolong di-unmute mic saya. Oke, silakan Om. Udah. Pertanyaannya Om. Selamat malam. Ini mau pertanyaan singkat aja. Yang pertama gini ya. Tadi menjelaskan semuanya tentang kelebihannya. Saya tanyakan sekarang kekurangan Devi di Nusa Finance apa sih dibanding Devi yang lain yang sudah running well ya, atau yang sudah jalan gitu ya. Terus salah satu kelemahan Devi ini kan tetap ya dimana kan hacker ya. Nah, bagaimana caranya misalnya saya nasabah nih, ternyata saya kena hacker. Nah, itu apakah ada jaminan ganti rugi di Nusa Finance atau nasabah itu dibiarkan aja, misalnya kalau kena hacker ya sudah itu resiko kamu. Nah, atau ada jaminan dari Nusa Finance sendiri. Sama yang terakhir kan gini ya. Dua aja dulu cukup kan, Om. Ini. Oh ya, oke. Halo Om. Dua aja dulu Om. Ini banyak banget yang nanya. Thank you Om pertanyaannya Om. Bagus nih Om. Silakan Bro Wildan, singkat aja Bro. Untuk kalau misalkan ada serangan ya, kita harus perhatikan dulu tadi jawab. Ada yang preventif, ada yang post attack gitu ya. Kalau yang preventif udah saya jelaskan, kita mencari source code hard fork yang dari Compound Finance di mana itu sudah ternama dan relatif safe. Kedua adalah kita audit, itu adalah preventif. Tapi kalau misalkan memang kejadian terdapat serangan gitu ya. Nah, kita lihat dulu kerugiannya berapa. Kalau misalkan kerugiannya itu adalah hal yang bisa kita kembalikan, itu akan kita kembalikan. Karena perlu diingat kalau lending platform ini ya memang kita menarik fee ya gitu. Jadi Dev akan menarik fee dan ada di reserve. Dan kalau misalkan attack itu merupakan sesuatu yang bisa kita gantikan, akan kita gantikan. Tapi misalkan attack itu sangat besar gitu ya, mungkin itu kan ada kebijakan lainnya yang nanti bisa kita pertimbangkan gitu sih. Jadi ada range-nya lah, nilai nominalnya itu. Kalau itu belum bisa sih, karena ya harapannya juga tidak ada ya dari preventif yang kita pikirkan matang-matang. Cuman kalau ya itu akan jadi kebijakan sih, karena memang kita
kita ketahui juga DeFi adalah produk yang baru dan rentan hack, tapi kita juga nggak pengen melepas seluruh tanggung jawab gitu. Jadi apa yang ada di reserve mungkin itu akan jadi sesuatu hal yang akan bisa kita jadikan insurance, tapi tergantung dari besar kerugiannya mungkin akan ada kebijakan-kebijakan tertentu gitu sih. Oke, kenapa nggak kerjasama sama insuran aja bro? Kan bisa ya? Ya mungkin bisa ya, cuman so far belum research sampai sana, cuman kalau ini boleh jadi masukan ke kami ya ini sangat boleh. Bisa jadi notice tuh bro ya, karena kan kalau beli nggak salah ya, sekarang kan di ekosistemnya Aptos kan banyak tuh bro, yang istilahnya menggunakan insuran di sana bro untuk benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman kepada investor kan gitu bro. Ya. Logikanya kalau kita punya produk yang cuman biasa-biasa aja kan, untuk biar bisa menarik hati investor seperti yang beli bilang, ngapain gua harus pindah kalau di sini udah lebih sip, udah lebih aman, lebih nyaman, tuh nggak? Yeah. Nah, tapi kalau misalnya bro punya selling point yang tidak ada yang di sebelumnya, itu malah bisa jadi bagus tuh bro. Gitu loh. Bolehlah di notice tuh, nih keren banget sih tadi anunya. Ya, oke. Terus yang pertama kelemahannya bro. Tadi kan ngomong kelebihannya. Ya kita nggak munafik lah, yang namanya project apapun, apalagi buatan manusia kan pasti ada kelemahan. Nah kira-kira menurut Bro Wildan, kelemahan dari Nusa Finance sendiri ini apa, bro? Ya, jadi maksudnya kalau kita bisa lihat ya, lending market itu ada dua tipe. Lending market CeFi sama lending market DeFi. Kalau lending market CeFi itu contohnya Celsius, BlockFi dan lain-lain. Nah, lending market CeFi ini cara kerjanya beda. Dia deposit supply yang nasabah berikan ke mereka itu nggak semuanya dipinjamkan kepada borrower retail, tapi dia bisa kelola deposit kripto orang ke tempat lain, contohnya untuk dijadikan features, untuk dicari ke staking yang ada yield yang lebih. Oleh karena itu kelebihan dari lending market CeFi, pasti mereka memiliki interest yang lebih tinggi daripada lending market DeFi. Karena mereka mengelola dana yang kita kasih. Bahkan mereka... Terus kelemahannya apa Om? Kita bicara kelemahannya aja. Ya. Jadi kelemahannya interestnya akan menjadi lebih kecil dibanding lending market dari CeFi kayak gitu. Cuman resikonya akan lebih aman DeFi karena vulnerable-nya itu hanya di attack pada smart contract. Tapi kalau lending market CeFi itu attack pada project-nya, plus kalau misalkan manajemen investasinya salah. Jadi itu kelemahannya, interest-nya akan terlihat lebih kecil dibandingkan lending market CeFi. Kalau lebih kecil kan malah kelebihan dia, nggak bro? Bunganya kita dapatnya. Oh, bunga untuk investornya. Oke. Ya. Kirain bunga. Oke. Siap. Oke, gimana bro? Bisa menjawab Abah Kingzo? Oke, nggak apa-apa. Udah jelas lanjut ya? Soalnya banyak yang tanya. Terima kasih. Iya, nanti kalau ada waktu boleh lagi ya. Thank you bro Abah. Nih keren banget pertanyaannya nih. Oke, next ada Dr. Elvis. Wah, ini Pak Dokter. Silakan Dr. Elvis. Oke. Selamat malam ya Om Bli sama Om Godan. Iya, malam. Ini langsung nanya aja ya. Yang pertama, mau bertanya mengenai Nusa Finance-nya ini. Untuk yang paling diutamakan oleh tim itu saat membuat proyek ini, prioritas utamanya itu adalah untuk membuat proyek ini itu mengutamakan platformnya atau produk DeFi-nya, atau lebih mengutamakan harga token, atau keamanan ekosistemnya. Dan yang kedua, apakah ada event-event baik yang online kayak Amarok Show berikutnya seperti ini, ataupun ada yang kayak untuk event online, event offline untuk membentuk komunitas ke depannya. Ya, gitu aja Om. Thank you bro. Thank you. Ya. Silakan singkat aja bro, soalnya tadi udah sempat dijelaskan juga. Ya, silakan kalau nomor satu yang kita fokuskan sekarang berarti saya harus jawab prioritas utamanya adalah membuat platform.
Tapi itu merangkup juga dengan ekosistemnya ya, berarti platform dan ekosistem menurut saya. Itu jadi fokus utama untuk saat ini. Karena kalau misalkan platform itu sudah dan fitur itu sudah jadi dan banyak yang pakai, itu akan mengenerate revenue, dan itu akan balik lagi juga ke komunitas karena kita punya governance fee token tadi. Itu jawaban nomor satu. Yang kedua, untuk saat ini memang banyaknya kita di online, belum ada yang offline, tapi itu jadi masukan yang bagus kayak gitu sih. Oke. Gimana, Bro? Dr. Elvis sudah bisa menjawab? Kalau untuk keamanan di prioritas juga nggak ya untuk ekosistemnya? Biar nggak ada kayak kejadian kayak Celsius atau yang sebelumnya itu? Ya. Kalau secara preventif ya itu tadi pertimbangan dev untuk membuat lending marketnya juga menggunakan hard fork dari Compound Finance yang sudah ternama dan minim peretasan, dan juga kita juga udah audit HIG kayak gitu sih. Itu jadi salah satu bukti kalau kita mempertimbangkan keamanan ekosistem. Keamanan ya. Oke. Thank Oke, you. Beli rasa udah jelas ya, Dr. Elvis ya. Oke, makasih Dr. Elvis Fibla pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Bro Feby. Silakan Bro Feby. Masih di sini Bro Feby? Ya, mic-nya Bro. Oke. Halo. Oke. Beli, thank you mau bertanya nih. Yang mau saya tanyain, untuk reward-nya sendiri itu pakai Nusa ya? Betul ya? Iya. Nah, itu alokasinya dapat dari mana? Dari fee transaksi atau minting token baru? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk smart contract-nya kan saya lihat ini kan migrasi dari Tadpol ya yang di ERC gitu kan. Dan saya lihat di BEP20 masih ada. Nah, itu untuk supply-nya nanti sampai kapan itu bertahan untuk yang Tadpol yang di BSC-nya itu? Ada rencana atau kapan terakhir bisa batas swap Tadpol ke token Nusanya? Mungkin itu aja. Oke, thank you. Wah, ini menggigit banget pertanyaannya nih. Silakan, Bro Wildan. Langsung, Bro. Tadi saya agak lupa yang pertama, tapi yang kedua untuk swap TAT ke Nusa itu kita nggak bataskan waktunya kapan, kapanpun bisa dilakukan untuk swap. Swap dari TAT ke Nusa. Nah, terus habis itu saya baru keingat pertanyaan pertama. Untuk alokasi rewardnya memang menggunakan Nusa, dan itu adalah tokenomics yang dimiliki oleh Tadpol awalnya. Jadi kita memang menyediakan di tokenomics itu beberapa beberapa Tadpol untuk reward event yang berjalan, dan itu memang sudah dibuat pas Tadpol. Kita sekarang hanya menjalankan apa yang sudah kita komitmenkan. Tapi untuk tokenomics di Nusa saat ini kita memang menggunakan Nusa sebagai reward, tapi itu merupakan hasil dari profit yang kita dapatkan, bisa dikatakan begitu. Oke, thank you Bro Wildan. Gimana Bro Feby? Ya. Bisa menjawab? Atau kurang jelas? Jadi sebenarnya ini sih berarti kan belum ada tokenomic yang dari Nusanya kan untuk alokasi reward kan? Nah, itu yang kita takutkan karena double smart contract, satu kolateral. Takutnya gini Om, harganya itu nanti jadi bias Om. Karena kita harus bisa perbandingan harga itu kan kalau di Oracle itu kan circulating supply kan, dibandingkan dengan harga dari LP yang ada gitu kan. Nah, takutnya nanti bias Om harganya Om. Nggak, kalau Oracle yang potensi arbit nanti. Oracle yang di lending market itu kita input manual, jadi sesuai perbandingan swapnya. Wah, nggak capek gitu Om. Yang di lending market memang Oracle-nya kita set secara manual, itu bisa Om.
harganya sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbandingan untuk swapnya. Berarti governance-nya belum jalan ya Om ya? Itu aja sih ya. Oke, dari Bro ada masukan nggak Bro? Nggak apa-apa Bro. Kita di sini kan ya apa namanya ada masukan nggak dari Bro Pebi? Sebenarnya saya coba cek smart contract-nya di token sniffer ya, pakai tools gratisan. Itu poinnya 5 dari 100. Jadi orang-orang yang notabene belum kenal Nusa Finance, otomatis biasanya kan ngecek di sana nih orang-orang luar. Itu ngeliat poin 5 itu bakal nggak ada yang mau masuk Om. Itu aja sih. Mungkin bisa dibenahi dulu Om untuk penilaian dari tools-tools yang ada di luar sana yang gratisan. Kalau bisa di atas 80 lah nilainya. Jadi orang-orang mau invest walaupun belum kenal Nusa Finance, bisa jadi bahan bior untuk yang pertama sih. Itu aja kalau dari saya. Nah, thank you. Tapi saya juga harus lihat. Nah, saya pengen tahu juga indikator nilainya itu dari apa aja. Nanti kita coba research lah dan perbaiki. Iya, di token sniffer ada Om. Ada token sniffer ada. Detailnya ada. Tinggal masukkan smart contract Om sana. Ada yang saya harus benahi, termasuk yang LP tadi Om, yang cuma 1 BNB ya. 1 BNB? Iya, itu kelihatan di situ Om. Itu TAT ya yang Om lihat? Enggak, saya ini cek Nusa, smart contract Nusa. BNB-nya? Ya pokoknya inisial LP-nya cuma 1 BNB tadi tuh. Om bisa cek sendiri deh, token sniffer, masukkan smart contract-nya. Nah, nanti Om bisa benahi mulai dari sana dulu deh untuk ininya. Mungkin ada kalau saya tarik dari Pucoin sih 1000 ya BNB LP Holdingsnya. Ya itu kan berdasarkan ini Om, tools gratisan ya. Jadi kita kan untuk investor yang awam itu kan biasanya kita cek dari yang tools gratisan dulu Om, nggak sampai sana. Nah, jadi kalau dari tools itu aja udah nilainya di bawah 60%, 70%, orang pasti berpikir panjang gitu, ngapain saya invest di sini gitu kan, kalau tokennya sendiri nggak aman gitu Om. Siap. Thank you Mas. Iya, thank you Om. Yuk. Ya, jadi gini Bro Wildan, Bro Wildan nggak usah gini, ini bukan vote, ini justru sebagai masukan yang positif ya, karena memang kalau kita aman di Desk Capital tuh gitu Bro, artinya kalau emang ada, apalagi ini kan proyek secara fundamental kan sangat kuat ya, bagus ya, anusanya jangan sampai gara-gara ada istilahnya indikator sedikit yang itu bisa jadi blunder kayak gitu Bro, betul nggak? Karena memang ya cara sederhana untuk mengecek smart contract satu proyek itu kan ya biasanya sangat familiar Bro, token sniper tuh bisa dipakai gitu loh Bro. Justru gitu. Ini saya yang terima kasih karena informasi yang didapat publik kan berbeda dengan yang saya tahu gitu kan ya. Jadi ini betul. Jadi bahan evaluasi lah buat kita. Thank you Bro. Ya, sama-sama Bro. Sama kayak tadi itu juga kan misalnya kayak di Pucoin itu LP-nya belum di-lock walaupun untuk sementara memang nggak ada masalah karena mungkin nggak ada yang menemukan kelemahan di sana tuh Bro. Nah, tapi karena kita di sini memang teman-teman memang masing-masing dia untuk men-screening kurasi satu proyek kan masing-masing punya pola ya Bro ya, punya formula atau enggak. Nah, jadi ketika mereka pakai itu ternyata ditemukan apalagi nih proyek lokal karya anak bangsa, kenapa enggak atau enggak sebelum nanti memang ke global kan pasti lebih kritis lagi dia Bro. Setuju nggak Bro gitu? Oke. Thank you ya Bro Pebi ya masukannya ya sama pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Om Ical. Silakan Om Ical, masih di sini? Om Ical. Halo Om Ical. Om Ical. Halo. Ya, silakan Bro. Jadi gini Om, agar dapat mengajukan pinjaman di Nusa ini persyaratan-persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh peminjam Om? Dan untuk waktu pengembaliannya ini berapa lama Om? Dan jaminan pinjaman yang dapat diterima oleh Nusa ini berupa apa saja sih Om? Ya. Oke, thank you Bro Ical. Silakan Bro Wildan. Teknis pertanyaannya nih, langsung dijawab aja. Jadi persyaratannya untuk meminjam adalah memiliki jaminan. Jaminannya apa aja? Ini semua token yang di sini, yang ada di list ini bisa dijadikan jaminan. Jadi persyaratannya cuman jaminan yang kita punya itu harus lebih besar daripada apa yang kita pinjam, tergantung dari
berapa kolateral faktornya di sini, ada 70%. Kalau di Nusa BUSD 80%. Jadi itu aja syaratnya. Syarat minjam berarti kalau jaminannya adalah BUSD, syaratnya pinjamannya nggak boleh lebih besar 80% kali BUSD yang dijaminkan. Selama tidak lebih dari 80% itu bebas mau digunakan kapanpun dan nggak ada batas waktu untuk dikembalikan. Tapi ingat dipinjam di saat kita pinjam ini ada borrow rate yang amount-nya akan terus bertambah kayak gitu. Untuk waktunya berapa lama, Bro? Tadi ditanya. Nggak ada waktunya. Selama jaminannya itu lebih besar daripada yang dipinjam itu bebas. Bebas ya. Oke. Ya, seperti itu, Bro. Dirasa sudah jelas ya. Ya, Om. Thank you. Thank you, Om. Oke, makasih. Terus selanjutnya ada Bro Henry. Silakan Bro Henry. Halo Om, dengar nggak Om? Dengar jelas. Nah, pertanyaan saya, gimana Nusa Finance bisa menjalankan proyeknya 1:1 dengan roadmap-nya? Masalahnya selama ini banyak banget proyek yang bagus di roadmap-nya, tapi pas diikutin perkembangannya stuck di kuartal 2, bahkan ada yang lagi di kuartal 2 belum selesai langsung ke kuartal 3. Nah, itu gimana? Makasih, Om. Oke. Ya, thank you Bro Henry. Silakan Bro Wildan. Kalau misalkan melihat perkembangan dev ya itu memang harus dilihat dari track record-nya gitu ya. Bagaimana Terpol juga dulu punya roadmap, terus habis itu dikerjakan semuanya checklist gitu ya. Terus kemudian di sini di Q4 juga checklist apa aja yang di developnya kita deliver pada waktunya. Nah kalau misalkan ada yang lompat-lompat atau apa itu mungkin terjadi ketika memang ada disrupsi feature yang sangat masif gitu ya. Oh tiba-tiba Web3 yang sangat sangat trennya itu muncul fitur baru gitu ya. Itu mungkin akan kita kejar supaya kita bisa dapat hype-nya dan momennya. Tapi tidak mengesampingkan kalau apa yang sudah dituliskan di sini menjadi target yang akan kita coba kerjakan gitu, walaupun nanti mungkin akan terpending gitu. Kira-kira itu sih jawabannya. Jadi kalau mau membuktikan ya bagaimana ya? Membuktikan ya berarti harus lihat track record aja sih dari roadmap ini apakah checklist semua yang dikerjakan sama dev apa enggak gitu. Oke, thank you Bro Wildan. Ya. Seperti itu Bro Henry udah bisa menjawab ya. Ya, nanti kita kawal bareng-bareng Bro Henry ya. Jadi nanti tadi pertanyaannya Bro Henry itu karena gitu Bro Wildan, kan banyak banget ya, apalagi yang proyek lokal ya, maksudnya yang dia kayak lompat-lompat gitu kan, ini belum selesai, begitu hype ini langsung berubah itu gitu loh nggak, jadi kayak semacam apa ya, nggak ada jati diri gitu loh proyeknya itu nggak gitu loh. Ya harapannya nanti dari Nusa Finance ini bisa komitmen, konsisten dan integritas lah gitu loh kan terhadap visi proyek yang sudah disampaikan, dituangkan di roadmap-nya gitu sih. Siap. Gitu, Bro. Ya. Oke, thank you Bro Henry. Selanjutnya ada Kang Borong. Wah, ini pertanyaan udah diborong nih. Silakan Kang Borong. Baik, selamat malam. Malam. Saya mau bertanya ini ya. Apakah ada sih rencana listing selain di Indodax dan apakah ada rencana untuk mengadakan semacam seminar ini bakalan dilakukan kepada mahasiswa juga? Nah, karena kan lagi banyak nih proyek yang menjadikan mahasiswa atau suatu kampus sebagai target pasarnya. Itu aja sih. Oke, thank you Bro pertanyaannya. Silakan Bro Wildan. To be honest, untuk listing sampai di tahun ini belum ada kepikiran sampai tahun ini. Tapi mungkin tahun depan ketika memang sudah ada buku budgeting yang baru itu bisa dipertimbangkan, tapi karena belum sampai saat itu jadi belum bisa
menjanjikan apapun. Terus untuk yang offline itu ya tadi saat ini memang belum ada kegiatan offline, tapi pertimbangan membuat seminar atau terus menargetkan kampus itu menjadi masukan yang bisa kita pertimbangkan kayak gitu. Oke, thank you Bro Wildan. Ya, dirasa ada jelas ya, Bro ya. Thank you Bro Kang Borong. Selanjutnya ada Om Manon. Silakan Om Manon, masih di sini? Halo Om Manon. Manon. Nggak ada ya, udah turun ya. Oke, next ada, bentar dulu ya. Ada Om Joseph Ilis. Silakan Om Joseph. Ya, makasih Bang Wildan. Saya mau bertanya untuk Bang Wildan, apa yang mendasari dari seorang Bang Wildan memilih proyek tersebut untuk mengembangkan usaha finance-nya? Kenapa nggak memilih proyek yang lain aja? Di luar sana kan masih banyak proyek yang lebih bagus lagi untuk yang finance. Terima kasih. Oke. Thank you Om Joseph. Singkat aja Bro Wildan, silakan Bro. Ya, kalau ini lebih jawaban pribadi ya, mungkin akan terdengarnya agak subjektif kayak. Ya karena saya berguru banyak juga dari Pak Oscar, Pak William, dan kebetulan menginisiasi ini, beliau menginisiasi ini dan mempercayakan kepada saya ya. Mungkin itu salah satu balas budi, sudah memberikan ilmu yang banyak kepada saya, pengalaman yang banyak. Dan ditambah satu lagi, kalau misalkan saya ketika Nusa Tadpol Finance terus habis itu mau berganti Nusa, beliau menceritakan apa yang akan kita lakukan. Di situ saya meyakini kalau ini ada masa depannya. Jadi itu sih. Jadi dua hal itu. Ketika mau rebranding dan apa yang ingin kita tuju, saya merasa ini ada masa depannya. Saya akhirnya setuju untuk bergabung di dalam tim development, di samping juga kenal dekatlah dengan Pak Oscar, Pak William. Oke, thank you Bro William. Seperti itu Bro Joseph. Ya, dirasa udah menjawab ya Om Joseph ya. Oke, thank you. Terakhir ada Om Justin. Silakan Om Justin. Malam. Ya, malam. Apakah ada rencana Nusa Finance untuk listing ke exchange lainnya ya selain Indodax? Tadi kan sudah pertanyaannya Bro. Udah dijawab tadi Bro. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain nggak? Ya mungkin untuk jaringan Polygon ya. Itu kenapa milih jaringan Polygon sedangkan ada juga yang BSC ya, untuk NFT market? Ya. Nah, ya jadi teman-teman untuk NFT marketplace memang kita menyasar target pasar jaringan Polygon. Kenapa demikian? Karena ini berdasarkan research dari tim, dan ya kita akan hasil research tersebut adalah kita menargetkan end user akan berkumpul pada platform apa. Nah, end user itu setelah kita research akan berkumpul pada Instagram dan Twitter. Kenapa demikian? Karena sekarang Instagram itu udah bisa ngepost NFT. Dan yang didukung adalah jaringan IRC dan Polygon. Kemudian baru-baru ini juga Instagram sudah mengannounce kalau dalam waktu dekat di Instagram kita bisa jual beli NFT. Makanya dan yang didukung adalah IRC dan Polygon. Kemudian di Twitter juga sama. Di Twitter juga sudah bisa nge-post NFT dan yang didukung adalah jaringannya Polygon, Phantom dan saya lupa apalagi IRC mungkin kali. Nah, ditambah juga baru-baru ini Elon Musk juga kan mengakuisisi Twitter. Pasti pengembangan dari blockchain-nya akan sangat luas di sana. Nah, berdasarkan dua platform itu yang mensupport Polygon, jadi kita menentukan kalau marketplace-nya
akan berjalan di jaringan Polygon yang nanti mungkin orang bisa minting di Nusa NFT, terus habis itu dia pamerkan ke Instagram, terus ke Twitter, kayak gitu sih. Jadi lebih ke behavior dari usernya nanti. Dan yang terpenting gas fee-nya juga murah ya Om ya. Benar Om, gas fee-nya murah. Nah. Ya, kalau menurut dia sih strategi yang diambil sama Bro Wildan ini keren banget bro. Maksudnya cepat ya, ngelihat peluang ya. Apalagi emang benar kan si bosnya Facebook kan memang sudah announcement kan kalau dia nanti kolaborasi dengan Matic. Oke, tidak terasa teman-teman ya, ini udah 1,5 jam ya kita diskusi, kita istilahnya sesi tanya jawab sama Bro Wildan. Ini luar biasa banget ya. Mungkin teman-teman yang belum kebagian untuk nanya malam ini, nanti bisa join di grupnya Nusa Finance, linknya ada di grup, bisa join di sana. Nah terakhir sebelum saya akhiri, silakan closing statement dari Bro Wildan, silakan Bro. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya memperkenalkan Nusa Finance ke teman-teman. Dari hari ini saya merasa bukan hanya memberikan informasi ke tentang Nusa Finance ke rekan-rekan, tapi saya juga belajar banyak dari rekan-rekan. Masukan dan kritik itu sudah kami catat dan akan kami lengkapi beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki, tapi harus rekan-rekan ingat kalau misalkan developer Nusa Finance ini memang berniat untuk membuat suatu platform yang bisa digunakan oleh seluruh orang untuk mengakses Web3, DeFi, dan juga bisa memberikan keuntungan untuk penggunanya, seperti itu. Oke, sudah Bro? Ya. Oke, thank you. Terima kasih sekali lagi Bro Wildan. Makasih juga teman-teman Dex Lover. Ada kurang lebih 15 penanya tadi Bro. Dengan masing-masing hampir 2 pertanyaan. Udah dilibas habis sama Bro Wildan. Luar biasa. Dan terima kasih juga insight masukan dari teman-teman. Terakhir saya informasikan tambahan. Jadi kabar baik 2 hari lagi. Ya teman-teman Dex Lover tahu ya. Kita ada event edukasi 3 sisi. Dan kabar baiknya nanti narasumbernya adalah Bro Wildan juga. Kita akan ngebahas tentang GameFi versus DeFi gitu loh. Mana yang lebih menguntungkan. Nanti teman-teman bisa hadir di sana. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi kenapa seorang Bro Wildan dengan pengalaman yang beliau punya, dengan jam terbang yang beliau punya, memutuskan dari sekian banyak proyek itu kenapa harus serius di DeFi gitu enggak. Nanti di sana akan dikulas habis ya. Gini habis ya Bro ya. Nanti sekarang dijelaskan ke kami potensi peluangnya seperti apa proyek DeFi ke depannya. Itu aja dulu. Dengan ini beli akhiri live ama dengan Nusaku malam ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Beli Koin tuan rumah Dex Capital. Sampai jumpa di live ama berikutnya. Nusa Finance bukan Nusaku. Nusa Finance ya. Nusa Finance. Oke, thank you ya teman-teman semua ya. Thank you.